Inter Milan, sukses mengalahkan Lecce dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-17 Serie A, yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza pada Minggu dini hari tadi. Gol pembuka Inter dicetak oleh Jan Bisek pada menit ke-43, yang sekaligus menjadi gol perdananya untuk Inter dengan menyelesaikan umpan dari Calhanoglu. Sedangkan gol kedua tercipta berkat kerjasama sentuhan 1-2 yang indah antara Nicolo Barella dan Marco Arnautovic pada menit ke-78. Arnautovic memberikan assist di luar logika melalui backheel yang dengan sukses dituntaskan oleh Barella. Hasil tersebut membuat Inter semakin kokoh di puncak klasemen sementara Serie A dengan mengoleksi 44 poin, sekaligus menjadi tim dengan serangan dan pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Inter juga berpeluang menutup paruh pertama musim ini dengan perolehan 50 poin dengan 2 laga tersisa. Sementara itu, Simone Inzaghi sukses mencatatkan rekor sebagai pelatih pertama dalam sejarah Serie A, yang mampu memimpin Inter mencetak gol dalam 25 pertandingan secara beruntun dengan seorang pelatih tunggal. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa Marco Arnautovic harus tetap tenang meski belum mencetak gol di Serie A. Berbicara kepada DAZN setelah kemenangan atas Lecce, Inzaghi meminta agar Arnautovic harus bersabar, dan juga memuji penampilan Jan Bisek. Arnautovic melakukannya dengan sangat baik malam ini, ungkap Inzaghi. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak mencetak gol. Tetapi dia harus tetap tenang, karena dia melakukan pekerjaan luar biasa yang diapresiasi oleh para penggemar, staf pelatih dan terutama oleh rekan satu timnya. Kemudian mengenai Jan Bisek, kami mengontraknya pada 13 Juli, dan saya sebelumnya hanya melihatnya dalam video. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia, tetapi dia selalu menundukkan kepalanya, dan menjadi semakin baik dalam latihan. Saya bisa saja menurunkan Pavard di laga tersebut, tetapi dengan penampilan Bisek sebelumnya, maka dia pantas mendapatkan semuanya malam ini, tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella merasa bahwa Marco Arnautovic adalah pemain top dan bisa membantu kemenangan timnya. Sang gelandang berbicara kepada Inter TV menyusul kemenangan atas Lecce pada Minggu dini hari tadi. Saya tidak terkejut dengan assist yang diberikan Arnautovic, ungkap Barella. Sejauh bermain di belakang pertahanan, maka dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah bermain bersama saya. Secara teori, saya seharusnya yang memberikan assist kepada Arnautovic, tetapi pada akhirnya kami tetap puas, lanjut sang gelandang. Kami membutuhkan semua orang di musim liga yang panjang ini jika kami ingin memenangkan gelar. Kami sedang berjuang untuk merebut kembali Scudetto, dan sekarang kami harus tetap berada di jalur serta ingin tetap berada di puncak. Selalu menyenangkan bisa meraih kemenangan setelah kekalahan yang tidak pantas kami terima di Coppa Italia, tutup sang gelandang. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengatakan bahwa klub tidak akan mengeluarkan banyak dana pada bulan Januari untuk merekrut pengganti Juan Cuadrado. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang direktur juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pembicaraan perpanjangan kontrak yang sedang berlangsung di klub. Saya bersama dengan Ausilio dan Bacin sedang mengamati pasar transfer, ungkap Marotta. Absennya Cuadrado tentu membuat skuad kami berlubang, sehingga menempatkan kami dalam posisi mencari pengganti. Inter pastinya tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewatkan. Saya optimistis bahwa kami akan menemukan solusi yang tepat, dan ini akan sejalan dengan tujuan kami untuk berkelanjutan secara finansial. Tetapi kami tidak ingin membohongi siapapun bahwa kami tidak bisa menghabiskan banyak dana. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Dan mengenai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan pemain seperti Lautaro, Di Marco dan Mkhitaryan, kami sangat bangga karena mereka ingin memperpanjang masa bakti bersama klub. Sejauh ini tidak ada masalah dalam menyelesaikan perpanjangan kontrak tersebut, tutup sang direktur.
Gelandang Napoli, Piotr Zielinski telah memutuskan untuk bergabung dengan Inter pada musim panas mendatang. Menurut FC Internews, pemain internasional Polandia itu telah mengambil keputusan bahwa ia ingin meninggalkan Napoli dan menuju Inter dengan status bebas transfer. Saat ini, hubungan antara Zielinski dan Inter sudah bukan rahasia lagi, di mana kontrak sang pemain bersama Napoli akan habis pada akhir musim ini. Laporan menjelaskan bahwa sang gelandang tidak begitu tertarik untuk memperpanjang kontraknya dengan Partenope. Zielinski sempat memutuskan untuk bertahan di Stadion Diego Maradona selama musim panas, setelah menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi Al Ahly. Namun saat ini, sang pemain telah memutuskan untuk mencoba petualangan baru pada musim panas mendatang, dan telah memutuskan untuk memilih Inter. Akan tetapi, Zielinski terlebih dahulu akan menghabiskan musim ini di Napoli, kecuali klubnya bersikeras untuk menjualnya pada bulan Januari. Liga Italia Serie A telah meluncurkan daftar pertandingan terbaru termasuk pertemuan yang ditunda antara Inter dan Atalanta. Menurut FC Internews, Nerazzurri seharusnya menghadapi Ladea pada 21 Januari di Giuseppe Meazza, namun perubahan tanggal Piala Super Italia baru-baru ini memaksanya menunda laga tersebut. Nerazzurri akan berpartisipasi dalam turnamen 4 tim bersama Napoli, Fiorentina dan Lazio di Riyadh yang akan berlangsung antara tanggal 18 dan 22 Januari. Oleh karena itu, Liga Serie A memutuskan untuk menggelar pertandingan liga antara Inter dan Atalanta pada hari Rabu 28 Februari. Hal tersebut tentu akan menjadi periode sibuk bagi pasukan Simone Inzaghi, mengingat mereka juga akan menjamu Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan pekan sebelumnya, yakni tanggal 20 Februari. Liga Serie A juga mengungkap daftar pertandingan dari pekan ke-20 hingga ke-27. Bentrokan liga yang paling dinantikan pada periode ini tentunya adalah Derby d'Italia melawan Juventus, yang akan menjadi pertarungan Scudetto langsung, setidaknya berdasarkan klasemen saat ini. Berikut daftar lengkap pertandingan yang dipublikasikan oleh FC Internews. Inter Milan telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa striker Lautaro Martinez mengalami cedera otot di paha kirinya. Hal ini diumumkan oleh Inter melalui laman web resmi mereka pada Jumat 22 Desember 2023. Lautaro Martinez telah menjalani pemeriksaan medis pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Penyerang Nerazzurri itu mengalami cedera pada otot di paha kirinya dan kondisi Lautaro akan diperhatikan dalam beberapa hari mendatang. Bunyi pernyataan klub. Nerazzurri tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan cederanya. Namun laporan lain dari berbagai media telah mengungkap bahwa setidaknya sang striker akan kembali pada awal tahun depan, ketika menghadapi Verona tanggal 6 Januari. Situasi ini tentunya menjadi pukulan telak bagi pelatih Simone Inzaghi yang harus kehilangan sang kapten sekaligus bomber utamanya. Lautaro sejauh musim ini menjadi top skor sementara Serie A, dengan mencetak 15 gol dari 16 penampilan. Nerazzurri akan menjamu Lecce pada akhir pekan ini, sebelum bertandang ke Genoa untuk pertandingan terakhir mereka di tahun 2023. Bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco dilaporkan mengalami cedera otot menjelang pertemuan melawan Lecce. Nerazzurri mengumumkan berita tersebut melalui laman resmi klub pada Jumat malam. Federico Di Marco telah menjalani tes instrumental sore ini di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Bek sayap Nerazzurri mengalami cedera pada otot aduktor paha kiri, dan kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari mendatang. Bunyi pernyataan klub. Oleh karena itu, kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi pemain Italia tersebut pada minggu depan. Namun FC Internews memperkirakan Di Marco juga akan absen dalam pertandingan melawan Genoa pada hari Jumat tanggal 29.
Laporan meyakini bahwa sang pemain akan berusaha kembali beraksi pada laga pertama tahun 2024, ketika menjamu Hellas Verona pada 6 Januari. Ini merupakan pukulan lain bagi Simone Inzaghi yang harus menghadapi absennya pemain berpengaruh di sayap kiri. Di Marco berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan 5 assist di semua kompetisi musim ini. Dengan ketidakhadirannya, maka Carlos Augusto akan menjadi pilihan alami untuk memulai peran bek sayap kiri melawan Lecce. Klub asal Belgia, klub Brugge dilaporkan telah bersedia melepas Tajon Buchanan ke Inter pada bulan Januari. Seperti diketahui, Inter akan memprioritaskan perekrutan bek sayap kanan pada jendela transfer bulan depan setelah cederanya Juan Cuadrado. Menurut Gazzetta dello Sport, klub Brugge telah terbuka untuk menjual Buchanan ke Inter pada bulan depan. Kontrak Buchanan berlaku hingga musim panas 2025, namun sang pemain tidak berniat menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Brugge tidak akan membangun tembok apapun di sekitar pemain internasional Kanada tersebut. Sebaliknya, mereka akan mengizinkannya pergi selama menerima imbalan yang layak. Laporan mencatat, Inter sudah mulai bernegosiasi dengan klub Brugge. Nerazzurri berharap untuk mencapai kesepakatan pinjaman awal dengan kewajiban membeli di akhir musim. Manajemen Nerazzurri bersedia mengeluarkan total dana sebesar 8 juta euro untuk operasi tersebut. Meski demikian, persetujuan dari Suning tetap menjadi elemen utama yang hilang sejauh ini. Direktur Inter memerlukan lampu hijau untuk langkah tersebut dikarenakan hal ini tidak direncanakan sebelumnya. Nerazzurri berencana menikmati jendela transfer musim dingin yang tenang, namun cedera Cuadrado telah mengubah situasi tersebut. Inter Milan akan memilih salah satu antara Mehdi Taremi, Anthony Martial dan Armando Broja jika mereka harus merekrut seorang striker pada bulan Januari. Menurut Gazzetta dello Sport, Sanchez telah menarik minat dari Liga Arab Saudi, dan sang striker akan menjadi satu-satunya pemain yang mungkin akan meninggalkan Appiano Gentile bulan depan. Manajemen Inter dilaporkan telah menyusun daftar 3 pemain calon pengganti yang ideal di lini serang. Pilihan pertama tetaplah Mehdi Taremi yang ingin direkrut Inter setelah kontraknya dengan Porto habis pada akhir musim. Namun demikian, Nerazzurri dapat memajukan rencana mereka dengan mencoba mendapatkan kesepakatan dengan Porto pada bulan Januari jika terjadi kekurangan striker. Selain itu, Anthony Martial juga menawarkan opsi alternatif bagi sang pemuncak klasemen Serie A tersebut. Martial sedang menjalani akhir kontraknya dan akan bebas meninggalkan Manchester United pada akhir musim. Menurut sumber tersebut, pemain Prancis itu tetap menjadi favorit Direktur Piero Ausilio. Nama terakhir yang masuk dalam daftar adalah Armando Broja yang memiliki kontrak dengan Chelsea hingga 2028. Pemain asal Albania itu kesulitan memperoleh menit bermain di Stamford Bridge, dan juga sedang dalam masa pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya baru-baru ini. Inter Milan masih memiliki jarak yang cukup jauh dengan Denzel Dumfries dalam pembicaraan perpanjangan kontrak. Menurut FC Internews, perwakilan pemain berusia 27 tahun itu akan mendarat di Italia untuk segera membahas prospek kesepakatan baru. Dumfries tentu saja merupakan pemain yang situasi kontraknya ingin diselesaikan Inter dengan segera, mengingat masa bakti sang pemain akan habis pada akhir Juni 2025. Namun saat ini, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembicaraan dengan Dumfries dan perwakilannya. Laporan mencatat bahwa tujuan Inter adalah menawarkan kontrak baru kepada Dumfries senilai 4 juta euro bersih per musim. Sementara sang pemain dan perwakilannya ingin meminta 5 juta euro bersih per musim agar setara dengan gaji Alessandro Bastoni. Bagaimanapun, pembicaraan baru akan dilakukan dalam waktu dekat menunggu perwakilan sang pemain tiba di Italia.